Mudah-mudahan beliau kuburnya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dikatakan oleh sahibul bait tadi, bahwa kehadiran kita di sini untuk mendoakan saudara kita almarhum Haji Muhammad Jen, mendoakan beliau yang telah pulang terlebih dahulu, ya, nanti kita juga pasti menyusul, betul? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Tidak siapapun. Tidak Pak RT mati. Ada Pak RT? Ada dah di sini Pak RT-nya? Ada. Oh, ada. Tidak Pak RW pasti mati. Tidak siapapun pasti yang namanya kematian itu akan datang kepada kita, kepada siapapun pasti. Cuman kita bagaimana menghadapi yang namanya kematian tersebut? Apakah kita sudah siap? Ya, apakah kita sudah siap menghadapi kematian tersebut? Kira-kira kalau malaikat pencabut nyawa datang pada malam ini, siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Siaplah. Ya. Siap tidak siap harus siap. Ya, karena yang namanya kematian itu tidak dapat diundurkan, tidak dapat dimajukan. Itulah yang namanya kematian. Saudara kita Haji Muhammad Jan, beliau telah meninggal dunia. Maka seseorang itu, kata Nabi, di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Mal mayyitu fi qabri illa kal ghariqil mugawwis. Keadaan mayat di dalam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam, meminta tolong. Meminta tolong dengan siapa? Meminta tolong dengan anak-anaknya. Meminta tolong dengan saudara-saudaranya. Meminta tolong dengan teman-temannya. Dengan apa ditolong? Dengan doa. Betul tak? Makanya apabila kita memiliki anak, bersyukur apabila anak tersebut mengerti, kemudian dia selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pak Muhammad Jan ini ada anak tak, Pak? Ada. Alhamdulillah. Itulah. Ya. Kalau ada anak, alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya ini menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti, selalu mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Pernah seseorang datang kepada Nabi, "Ya Nabi, ya Rasul, adakah amal yang sesudah kedua ayah ibuku sudah meninggal dunia?" Seseorang tersebut bertanya kepada Rasul,
Ya Rasul, apakah ada amal untuk berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Apa jawaban Rasul? Ada. Kata Rasul, hendaklah engkau menyolatkannya, hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya, meminta ampun untuk kedua orang tua kita, meminta ampun untuk diri kita, meminta ampun untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, hendaklah kita selalu beristighfar mendoakan kedua orang tua kita. Kita semua yang hadir di sini, walaupun usia kita sudah lanjut usia, namun kita masih hidup, diberikan oleh Allah kehidupan, masih tetap kita mempunyai kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan apa? Dengan doa tadi. Walaupun kita lah sudah tua, lanjut usia kita, tapi kita dulu dilahirkan oleh ibu kita, dulu kita punya orang tua, masih kita berkewajiban untuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia tadi dengan beristighfar, kemudian dengan bersedekah, ya, itu. Orang yang meninggal dunia itu Pak, Bu, dia ingin dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesaat saja di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk beramal soleh. فَأَصَدَّقْتُ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Kata Allah dalam Al-Quran itu, apa kata orang yang meninggal dunia tadi? Mengapa engkau tidak engkau tangguhkan, ya Allah, aku ini hidup sesaat saja, diberikan kehidupan sesaat, dikembalikan lagi ke dunia untuk bersedekah, untuk bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh ini. Karena apa? Karena kalau sudah meninggal, kita tidak bisa beramal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya sewaktu kita hidup di dunia inilah perbanyak amal soleh kita, perbanyak amal kebaikan kita. Makanya kalau kita ingin selamat, kata Abu Lais As-Samarqandi itu, lakukan 4 hal dan tinggalkan 4 hal. Ya, kata Abu Lais As-Samarqandi. Yang pertama, hendaklah kita sholat, jangan kita tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, kita sudah tahu yang namanya sholat itu adalah kewajiban kita bagi umat Islam. Dan perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab itu adalah tentang solatnya. Bainal abdi wa bainal kufri tarkus solat. Perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah menegakkan solat, mendirikan solat. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu adalah tiang agama. Jadi kalau tidak solat, rumah tidak ada tiang, berarti rumah tersebut akan roboh. Begitulah sholat. Ya, dia adalah as-sholatu imaduddin. Ya,
Salat adalah tiang agama. Memperingati Isra wal Mi'raj, apa yang terpenting? Yang terpenting kita di dalam Isra wal Mi'raj itu adalah tentang salat. Cerita Isra Mi'raj sana sini tidak jelas ceritanya, tapi kewajiban perintah salat diabaikan. Ya itu. Apa Isra wal Mi'raj yang terpenting memperingati itu agar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat 5 waktu itu. Ini yang pertama, agar kita selamat dan kubur kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat. Karena apa? Salat akan datang di kepala kita, sedekah akan datang di sebelah kanan kita. Itu akan menghalangi malaikat yang datang kepada orang yang meninggal tadi. Nah, gitu. Makanya lakukan amal soleh. Yang pertama salat. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, maka perbanyak sedekah. As-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwanuha al-judam wal baras. Amalan sedekah itu bisa menolak 70 macam mara bahaya. Amalan sedekah itu bisa menolak 70 macam bencana, di antaranya yang paling ringan adalah penyakit kusta dan belak. Ini makanya sungguh luar biasa. Pernah Abu Dzar Al-Ghifari ditanya, sedekah yang mana yang paling utama? Ya yang paling banyak, kata Abu Dzar. Yang paling banyak dan yang paling banyak. Itulah yang paling utama. Ini keutamaan sedekah itu luar biasa. Makanya Sahibul Bait, Sahibul musibah ini mengundang kita mendoakan, dan beliau pun bersedekah untuk siapa? Untuk almarhum tersebut. Maka apabila almarhum tersebut mempunyai anak yang soleh, mempunyai anak yang soleha, maka inilah akan ditolong oleh amalan sedekah tersebut, ditolong oleh doa tersebut. Apabila almarhum mendapatkan siksa, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila mendapatkan nikmat, ditambah oleh Allah nikmat tersebut, maka kita banyak-banyaklah bersedekah. Ya, karena sedekah itu adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Jangan mati dalam keadaan kikir pelit. Kikir itu sebagian dari kufur. Kikir. Wa ayyu da'in adwa'u minal bukhl. Tak ada penyakit yang lebih berbahaya terkecuali penyakit getabasah. Penyakit. Wa ayyu da'in adwa'u minal bukhl. Tak ada penyakit yang lebih berbahaya terkecuali